Ini harus hafal. Insyaallah. Ya, baca. Insyaallah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqata qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqata qala fa akhbirni anil ihsan qala anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak qala fa akhbirni anis sa'ah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala antalidal ammatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan qala summa talaqa falabistu waliyan summa qala li ya Umar atadari manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilu atakum wa yu'allimukum dinakum. Masyaallah, mumtaz. Lancar ya. Muhammad Fikri Sadiqo. Ini yang belum hafal kemarin nih. Yang nilainya kurang. Masa nggak hafal lagi? Bangkrut nanti kalau nilainya kurang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita pelajari hadis yang kedua yang minggu kemarin sudah kita bacakan terjemahnya dan sudah kita ambil juga beberapa faidah penting yang terkait dengan hadis ini secara singkat. Dan hari ini kita akan memperdalam hadis ini, di mana hadis ini hadis yang berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Di sini di hadis ini menceritakan bahwasanya Jibril alaihissalam menyerupa seperti manusia dan menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan 3 pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 pertanyaan itu yang pertama adalah tentang Islam. Jibril berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Lalu jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang namanya Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini sebagaimana yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga dikenal dengan kalimat tauhid. Dan ini rukun pertama bagi rukun Islam, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Perlu kalian perhatikan di sini, antashhada. Di sini kalimatnya antashhada,
Yang namanya Islam itu kalian bersaksi. Ya, bersaksi. Beda dengan hanya antakula, engkau mengatakan. Atau anta'lama, engkau mengetahui. Ya. Itu tidak cukup. Yang cukup apa? Antashhada, engkau bersaksi. Ya. Jadi orang dikatakan dia Islam kalau dia sudah bersaksi dengan rukun pertama ini. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya apa Ustadz? Maknanya syahadat itu apa Ustadz? Makna syahadat asyahadah itu ada 3 yang harus ada. Iqrarun bil lisan, ma'al ilmi wal yaqin. Maksud syahadat ya, bersaksi itu harus ada 3 poin di sana ya. Harus ada 3 poin baru dia dikatakan syahadat. Barulah dia dikatakan bersaksi ya. Kalau ada 3 poin ini ya. Yang pertama adalah iqrarun bil lisan. Dia harus mengucapkan dengan lisannya. Seseorang kalau dia mau masuk Islam, orang yang tadinya dia bukan orang Islam, orang kafir, baik dari agama sebelumnya agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, atau agama-agama yang lain, kalau dia mau masuk Islam, dia harus mengucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat ini. Kalau dia bukan orang yang bisu, atau bukan orang yang cacat, tidak bisa berbicara ya. Maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dengan lisannya. Tidak cukup dengan hati saja. Bagi orang yang bisa berbicara, kalau mau masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dengan lisannya. Makanya sering kita lihat kan, ketika orang masuk Islam apa? Dia diajari atau ditalkin 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baru dia kita katakan sudah masuk Islam. Kalau tanpa dia ucapkan, padahal dia bisa mengucapkannya, padahal dia tidak bisu, padahal dia bisa berbicara, maka kita katakan dia belum masuk Islam. Walaupun dia mengakui Islam itu benar. Walaupun dia percaya Islam itu benar. Namun dia tidak mau mengucapkannya, dia belum masuk Islam. Misalnya kita ketemu dengan orang yang kafir, orang Nasrani, orang Kristen. Kita katakan, menurut kamu agama yang paling benar itu agama apa? Kata dia, menurut saya Islam agama yang paling benar. Lalu kita katakan, maukah kamu masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kata dia, enggak mau. Saya enggak mau mengucap 2 kalimat syahadat, tapi saya meyakini Islam itu agama yang benar. Namun dia tidak mau mengucap 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya, apakah dia sudah masuk Islam dengan keyakinan tersebut? Maka jawabannya belum. Dia belum masuk Islam. Walaupun di hatinya yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar. Agama yang benar. Satu-satunya agama yang paling benar.
Maka tanpa dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia bukan orang yang bisu, bukan orang yang cacat, tidak bisa berbicara. Kalau dia tidak seperti itu, dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia belum masuk Islam. Maka poin pertama harus ada. Iqrarun bil lisan. Harus diucapkan, harus ditakrir, ditetapkan dengan lisan. Apakah cukup dengan lisan saja? Tidak. Ada dua poin lagi yang harus dilengkapi, yaitu ma'al ilmi. Selain dia diucapkan dengan lisan, dia juga harus tahu maknanya. Ma'al ilmi, disertai tahu, mengetahui makna la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan saja tanpa tahu makna la ilaha illallah, dia tidak tahu makna la ilaha illallah, maka dia belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Contohnya begini, ada orang misalnya orang Inggris, ya, dia tidak bisa berbahasa Arab. Lalu kita suruh dia mengucap la ilaha illallah. Kamu sini, kamu agamanya apa? Kristen. Sini, ucapkan la ilaha illallah. Lalu dia ucapkan la ilaha illallah. Lalu kita katakan, kamu sudah masuk Islam. Oh, emangnya kenapa, kata dia, ucapan la ilaha illallah? Ucapan la ilaha illallah itu adalah sebagai masuknya Islam orang yang sebelumnya bukan Islam. Kata dia, saya tidak tahu maknanya, saya tidak tahu tentang itu. Maka orang ini belum masuk Islam. Kita suruh dia mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia tidak tahu apa itu la ilaha illallah. Dikira dia cuman ucapan-ucapan biasa saja. Dikira dia cuman misalnya kayak ungkapan-ungkapan terima kasih biasa. Mungkin dikira dia, karena dia tidak tahu maknanya, dia tidak bisa bahasa Arab, maka dia belum masuk Islam. Jadi orang yang mau masuk Islam bagaimana? Dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia harus tahu makna kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Sekarang ana tanyakan, apa arti la ilaha illallah? Coba, apa arti la ilaha illallah? Ana tunjuk satu orang ya. Mana la ilaha illallah itu apa? Itu teguring tuh, Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Rahman, mana la ilaha illallah apa? Hah? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah? Ya. Itu salah. Kalau ada yang memaknai, yang mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya salah, tidak tepat. Ya. Makna yang benar bagaimana? Ya, Rahman, Umar. Apa makna yang benar? Tiada sembahan selain Allah. Juga salah. Tiada sembahan yang benar. Tiada sembahan yang benar selain Allah. Nah, itu dia. Tiada sesembahan yang benar, atau makna lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna yang benar kalimat la ilaha illallah. Kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya tidak tepat. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya tidak tepat. Ya. Makna yang tepat bagaimana? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa kita katakan makna yang pertama tadi tidak benar, tidak tepat? Karena kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ternyata banyak benda-benda
makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Artinya ada benda-benda yang dijadikan Tuhan, ada Tuhan memang, ada Tuhan. Ada yang disembah selain Allah. Ya. Manusia memang ada yang menyembah kepada selain Allah. Tapi yang berhak disembah yang mana? Hanya Allah. Ya. Itu makna la ilaha illallah. Tuhan banyak. Yang dijadikan Tuhan banyak. Tapi Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Satu-satunya Tuhan yang disembah, yang berhak disembah selain Allah, maka tidak berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Itu dia makna la ilaha illallah, ya. Jadi jangan lagi kalian memaknai makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maknanya kurang tepat, ya. Makna yang tepat apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, seperti itu. Dan mengenai makna la ilaha illallah, kalian harus tahu, ya. Makna la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun, ya. Makna la ilaha illallah mempunyai dua rukun, ya. La ilaha illallah ini la ilaha ini nafi, illallah ini isbat. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun, ya. Yang harus ada. Orang yang bertauhid dia harus melengkapi dua rukun ini. Nafi dan isbat. Apa itu nafi? Nafi itu peniadaan. Artinya ditiadakan. Isbat itu apa? Penetapan. Sesuatu yang ditetapkan adanya. Jadi dua rukun ini harus ada bagi orang yang bertauhid. Nafi saja tidak cukup. Atau isbat saja juga tidak cukup. Dua-duanya harus ada. Nafi peniadaan, isbat penetapan. Yang ditiadakan yang mana, yang dinafikan yang mana? Tuhan-Tuhan yang lain. Itu Tuhan-Tuhan yang lain, patung, ya, berhala, Lata, Uzzah, Manah, ya, matahari, bulan, ya, yang dijadikan manusia sebagai Tuhan sesembahan itu dinafikan, ditiadakan, tidak berhak semuanya itu disembah. Lalu diisbat hanya satu, ditetapkan hanya satu, yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baru lengkap kalimat tauhid. Kalau nafi saja tidak cukup, kita katakan tidak ada Tuhan. Ini tidak cukup. Ini namanya orang tidak beragama, tidak memiliki Tuhan. Ini namanya orangnya apa? Ateis. Ya. Orang yang tidak memiliki Tuhan atau orang yang mengakui tidak ada Tuhan. Nafi saja tidak cukup, atau isbat saja juga tidak cukup. Ya. Orang mengatakan Tuhanku Allah. Cukupkah seperti itu? Tuhanku Allah. Aku menyembah Allah. Apakah cukup tauhidnya seperti itu? Tidak cukup. Kenapa? Karena orang yang mengatakan aku menyembah Allah, maka masih ada kemungkinan dia menyembah yang lain. Aku menyembah Allah, menyembah berhala juga, menyembah patung juga, menyembah bulan juga, menyembah matahari juga. Kan ini bukan tauhid namanya. Yang namanya tauhid apa? Aku tidak menyembah kepada siapapun selain Allah. Jadi yang aku sembah hanya Allah. Selain Allah tidak aku sembah.
Artinya dia menetapkan hanya Allah yang dia sembah dan dia menafikan sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Ini baru dinamakan tauhid. Ada nafi, ada peniadaan, ada isbat, ada penetapan. Jadi dua rukun ini harus ada pada tauhid. Bahkan harus ada pada 3 bagian tauhid. Kan kalian sudah belajar kan? Tauhid terbagi 3. Ya, sudah belajar ya? Tauhid terbagi 3. Coba Anda tanyakan. Irfan. Tauhid terbagi 3 tahu? Apa saja? Alif Irfan. Ana gak tahu Ustaz. Hah? Gak hafal. Gak Tauhid hafal. terbagi 3. Sudah belajar belum? Lupa. Lupa. Siapa yang bisa jawab? Tauhid terbagi 3. Tauhid terbagi Ana 3. Ustaz. Ya, itu Muhammad Ardianur. Yang pertama, tauhid rububiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang memelihara, mengatur, mencipta, maha kuasa. Yang kedua, tauhid al-asma was sifat, sifat-sifat Allah al-ulia, nama-nama Allah al-husna. 3, tauhid al-uluhiyah, ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mantap, mumtaz. Artinya meyakini Mantap. Muhammad Ardian, mantap. Jadi pada tauhid, bahkan pada bagian-bagian tauhid itu juga harus ada nafi dan isbat. Contohnya pada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Kita mengakui hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang mematikan. Hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Hanya Allah yang menurunkan bala musibah. Hanya Allah yang mengangkatkan bala musibah. Hanya Allah yang membuat sakit. Hanya Allah yang menyembuhkan. Itu kan sebagian dari cabang-cabang tauhid rububiyah. Nah, ini harus ada nafi dan isbat. Harus ada 2 rukun tauhid ini. Jadi bagaimana cara penerapannya? Penerapannya adalah tidak ada Tuhan. Ini nafinya ya. Tidak ada Tuhan yang bisa menghidupkan, isbatnya apa? Kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa mematikan. Ini nafi. Isbatnya apa? Kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa mendatangkan dan mengangkatkan bala musibah kecuali Allah. 2 rukun ini harus ada pada tauhid rububiyah. Muhammad Azka itu apa? Lagi pegang kucing. Perhatikan ya pelajarannya. Begitu juga pada tauhid uluhiyah, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Penerapan nafi dan isbatnya bagaimana? Semua ibadah kita nafikan untuk selain Allah. Kita tidak mempersembahkan ibadah kita kepada siapapun, hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Itu cara penerapan nafi dan isbat pada tauhid uluhiyah, pada tauhid ibadah. Dan ibadah itu banyak ya, bukan hanya sholat, ya. Bukan hanya puasa, ya. Bukan hanya haji umrah, bukan hanya itu. Ibadah itu banyak. Maka puasa kita bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah.
Salat kita bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah. Puasa kita bukan untuk siapa-siapa, satu-satunya adalah hanya untuk Allah. Ya. Kurban kita, ibadah kurban, ya. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa. Ya, ini kan nafi, ya, dinafikan. Bukan untuk siapa-siapa. Lalu isbatnya bagaimana? Hanya untuk Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkurban, ya, untuk penghuni laut, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Karena kurban adalah ibadah. Menyembelih hewan itu ibadah. Ya. Kan seperti ibadah kurban, akikah, itu kan menyembelih hewan. Nah itu ibadah. Berarti menyembelih hewan dalam bentuk ibadah kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Dan ini yang sebagian kaum muslimin tidak memahaminya. Ya. Maka di antara kaum muslimin masih ada yang merayakan pesta-pesta pantai, ya, dengan menyembelih sapi, ya. Untuk siapa? Untuk penghuni laut. Ya. Buktinya apa? Buktinya kepala sapinya dilarutkan ke laut. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Karena yang namanya penyembelihan hewan dalam bentuk ibadah itu hanya boleh untuk Allah. Seperti bagaimana juga kita kerjakan ibadah kurban dan ibadah akikah. Ya. Maka seperti itu juga. Menyembelih hewan hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk penghuni laut. Karena menyembelih hewan dalam bentuk ibadah itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ketika ibadah diperuntukkan untuk penghuni laut, untuk jin, berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah. Dan dia jatuh kepada kesyirikan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka penerapannya nafi dan isbat dalam tauhid uluhiyah bagaimana? Semua ibadah yang kita lakukan, baik sholat, puasa, menyembelih, ya, ibadah apapun, ibadah zahir kita, gerakan kita, atau ibadah batin kita, ya, rasa takut kita, rasa pengharapan kita, tawakal kita, semuanya itu ibadah. Kita nafikan tidak boleh kepada siapapun. Lalu kita isbatkan, kita tetapkan hanya untuk Allah. Itulah yang namanya tauhid. Lalu bagaimana penerapannya nafi dan isbat ini tentang pada tauhid asma dan sifat? Yaitu menafikan kesamaan. Allah mempunyai sifat, kita tetapkan sifat-sifatnya, kita katakan Allah mempunyai sifat yang Allah Ta'ala firmankan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat tersebut kita tetapkan, kita yakini adanya, namun kita tidak boleh menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Penglihatan Allah, Allah mempunyai sifat melihat. Kita tetapkan. Namun kita nafikan bagaimana? Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah mendengar, namun pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Dan sifat-sifat yang lain seperti itu juga. Allah mempunyai tangan, namun tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ya. Waktunya habis ya, kita cukupkan ya, dan kita ulangi nanti penjelasan tentang poin yang kedua ini ya, tentang ilmu ya, tentang mengetahui makna la ilaha illallah di pertemuan yang akan datang ya. Dan ana berharap kalian sudah hafal ya, minggu depan ya, Selasa depan kalian semua ana harapkan sudah hafal hadis yang kedua ini ya. Kita cukupkan. Kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.